sambutan-sambutan, dan yang keempat penutup. Untuk acara pertama pembukaan, marilah acara pada setiap hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Cynthia Cahyani. Kepada Ananda Cynthia dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddidu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashhatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan Bapak Umroh Haji SPD, Bapak Ketua RW Seluruh Kota, Bapak Ibu-ibu pengurus cabang Aisyah dan ranting Aisyah masih dikasih, Kepala TK Abad 3 beserta jajarannya yang kami hormati pula. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antara nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita diberikan kemampuan untuk bisa bersilaturahmi bermuajah di TK Abad 3 ini. Salawat salam senantiasa tertuju pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa tertuju sahabat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami atas nama komite terima kasih sekali atas visitasi dari tim asesor untuk ban PAUD ya, berikutnya ban PAUD untuk melakukan visitasi akreditasi TK Abad 3. Yang jelas kami pertama mohon maaf kepada tim asesor dan maupun Pak Nur Rahmat dari Korwil bahwa kondisi kita seperti ini ya, mungkin Ibu sudah berkunjung berbagai macam TK, tapi mungkin kita ini yang mungkin paling tidak layak mungkin di itu. Jadi mohon maaf apabila dalam penyambutan kami dan segalanya banyak yang kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang perlu kami sampaikan bahwa TK Abad 3 inilah betul-betul sekolah yang tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi untuk pembiayaannya dan sebagainya. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari BOP, mungkin kita tidak bisa operasional. Dan dari murid kita yang 57 itu kita yang bayar yang 48, yang 9 kita bebaskan juga karena kondisi situasional. Karena kita juga sebagai ladang dakwah juga, sebagai karena manusia juga ada ladang dakwahnya, sehingga ada 9 siswa yang kita bebaskan. Itu memang akhirnya dana untuk operasional TK Abad 3 ini didukung oleh dana masyarakat lebih dari 60%. Dana dari orang tua, dari donatur yang dikelola oleh Majelis Dikdas Ranting, yang tiap bulan Ibu Aisyah itu hiburan untuk menopang TK ini juga masih juga dari Aisyah cabang. Jadi kita masih mendapat subsidi dari Aisyah cabang untuk operasional, sehingga mohon maaf apabila TK ini mau kayak gini dok ya, memang karena keterbatasan kita yang kita sudah berusaha untuk maksimal. Alhamdulillah TK masih berdiri itu sudah bagi kami alhamdulillah, dan masih bisa operasi, itu sesuatu yang luar biasa bagi kita, karena memang itu sesuatu yang betul-betul murni karena kesadaran dari warga untuk agar TK ini tetap eksis. Jadi kalau dulu sudah ada wacana TK ini mau dipindah ke tempat yang lebih luas, sudah pernah ada Bu. Jadi
kita punya tanah wakaf di lain kampung, tapi nanti sejarahnya hilang. Jadi warga yang sini godeli, oh jadi itu TK Aba 3 Seruni Kota, mesti namanya akan berganti menjadi TK Aba Sari Agung dan sebagainya. Nah, itu sejarah itulah yang membuat kita tetap mempertahankan TK itu di sini, walaupun kita harus ya dengan lahan yang terbatas, akhirnya kita harus membuat bangunan bertingkat dan sebagainya. Itu pure murni karena memang bantuan dari warga, dari masyarakat itu. Nah, untuk itu kami mohon bantuan dari asesor maupun dari Komite untuk membimbing kami TK Aba terutama agar ke depan TK Aba lebih maju lagi, dan mudah-mudahan juga hasil dari visitasi ini tidak mengecewakan, karena jangan sampai nanti kita kemarin dapat A, sekarang jadi B menjadi orang celaka ya, sekarang lebih jelek daripada yang kemarin kan jadi celaka. Wong sama aja kita rugi kan itu. Bagian berada kita jadi orang yang beruntung sehingga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, atau akreditasi yang sekarang lebih baik daripada akreditasi yang kemarin. Itu harapan kita seperti itu. Amin. Jadi untuk itu mungkin sekali lagi saya terima kasih ibu-ibu asesor, Bu Imah, Bu Indah, dan Pak Nur Rahmaji atas bimbingannya pada TK Aba. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian bisa menjadikan sumber inspirasi yang baru bagi kami untuk mengelola TK Aba 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim asesor Ibu Imah Wuryanti SPD AUD MBSI, yang terhormat juga Ibu Indah Nawati, yang kami hormati Bapak Nawati selaku Korwildik Kecamatan Wonosobo, Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia. Marilah yang pertama dan utama kita senantiasa menjadikan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai siang hari ini, detik ini kita masih banyak diberi kenikmatan. Salah satunya itu nikmat iman, sehat, sempat dan kuat, sehingga bisa terlaksana visitasi akreditasi di TK Aba 2 Seruni Kota Jakarta. Aba 3. Salawat dan salam semoga senantiasa tersurah pada Jepang Wonosobo. Yang pertama mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada tim asesor yang sudah menerima, sudah visitasi secara orang, secara online, kemudian hari ini semuanya, mudah-mudahan seperti itu. Kalau tahu nanti ada kekurangan di penilaian standar-standar ataupun yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran bi nikmatillah, la haula wala quwata illa ma ba'da. Yang terhormat Ibu Asesor Ibu Imah Wuryanti SPD AUD MBSI dan Ibu Indah Marwati SPD AUD. Tinggal kan Bu Imah yang Bu Dinjit. Oh, cek. Yang Bu Indah berarti panjenengan Bu cek. Bapak Komite Sekolah TK Aba 3 Seruni Wonosobo yang saya hormati, Ibu Pimpinan Cabang Aisyah dan Ranting Majelis Didasmen Kecamatan Wonosobo Timur yang kami hormati yang berbahagia, Bapak Ketua RW yang setia menemani kita pada hari ini yang kami hormati yang berbahagia, Ibu Kepala Sekolah beserta tenaga kependidikan TK Aba 3 Seruni Kecamatan Wonosobo Timur yang kami hormati yang berbahagia dan yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan kesempatan pagi menjelang siang hari ini senantiasa berkenan melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, diantaranya nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa bertemu dalam satu kegiatan yang sangat urgent, penting, yaitu acara visitasi akreditasi dan juga mungkin silaturahmi ya Bu ya diantara kita. Dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini karena dilandasi silaturahmi dari awal sampai akhir berjalan dengan baik, lancar, sukses, mendapat ridho Allah beserta akhir hasil yang maksimal. Amin. Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita senantiasa berdoa mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk tiba kepadanya,
sehingga kita termasuk umatnya yang beruntung untuk kehidupan di dunia hadal akhirah. Amin ya robbal alamin. Ibu asesor, pejuang akreditasi yang kami hormati, yang kami banggakan dan yang kami sayangi Bu, sama-sama Tuhan, tidak apa-apa menyayangi Ibu. Luar biasa. Jadi kalau kami menyampaikan ibu asesor ini luar biasa, seorang ibu yang dilihat usianya 17 tahun, lebihnya dari 40 harus dari Magelang rawuh ke sini, dari Kebumen rawuh ke sini, dan ini PP ini satu perjuangan yang luar biasa. Oleh karena itu, aplaus untuk ibu berdua Bu. Terima kasih rawuhnya. Selamat datang Sugeng Rawuh pada ibu berdua. Mudah-mudahan ibu senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, kenyamanan dibungkit dalam melaksanakan tugas, bisa terlaksana dengan baik, dan nanti kundur kembali ke rumah, bisa berkumpul dengan keluarga, tidak ada halangan satu apapun, berbahagia kembali dengan keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita tahu akreditasi ini merupakan satu bentuk pengakuan dan penilaian terhadap kinerja lembaga. Ya, ini dilakukan oleh BAN saat ini diwakili tugasnya oleh ibu asesor berdua. Jadi hari ini Bu, kalau panjenengan periksa mungkin teman-teman kepala sekolah dan guru di ABA ini kelihatannya agak redup ya Bu. Kelihatannya untuk senyumnya masih malu-malu. Tapi nanti setelah masih tegang. Tapi nanti kelihatannya nggak usah tegang. Bu asesor ini ibu yang baik. Sehingga tugas di sini memang menilai Bu lewat klarifikasi, verifikasi dan validasi data. Di antaranya lewat wawancara, observasi dan studi dokumen ya Bu. Tapi saya lihat dari tadi saya ketemu, alhamdulillah kami mendapat asesor yang kelihatannya ya baik luar dalam Bu, kalau kami lihat. Jadi kami tak ditemui, kemudian begitu ramahnya, baiknya, kemudian saya tinggal pergi. Saya melihat kelihatannya tadi nyentang yang bagus-bagus kok Bu. Sehingga tadi saya kalau menunggui agak nanti malah keriku-kerikui ya Bu, dunia dini level papa tidak dulu lah, saya tinggal pergi, sehingga mudah-mudahan levelnya nanti 4 semua, dan harapan kita jadi baik. Nah, kemudian tentunya Bapak Ibu, pengakuan dan penilaian itu diwujudkan dalam bentuk status akreditasi Bu. Ada yang A, sekarang tinggi ya Bu ya, 91 sampai 100. Kalau B 81 sampai 90. Kalau dulu kan 86 sampai 100 sudah A. Ibu 86. Nah, ini sekarang 91, tapi saya percaya dari persiapan yang teman-teman lakukan ini luar biasa, sangat semangat Bu. Walaupun di tengah masa pandemi yang seperti ini, tetap usahanya sangat maksimal, dan ketemu dengan ibu asesor yang baik hati, sehingga ini cocok Bu. Nah, kita lanjutkan yang kedua, tujuan akreditasi Bapak Ibu. Tujuan akreditasi adalah ini sebagai pembinaan Ibu, pengembangan dan peningkatan apa? Mutu, kemudian efisiensi, kemudian efektivitas, dan juga diantaranya produktivitas dan inovasi. Nah, di sini ada kata pembinaan. Nah, mudah-mudahan nanti Bu, kalau ada data, dokumen ataupun apa saja yang kurang, silakan nanti untuk diminta Bu. Nanti tidak malu-malu Bu, dunia nyentang apa dan ditelu kurang sedikit ya. Nah, nanti kalau Bu asesor minta, siap langsung dilaksanakan Ibu, dipenuhi, sehingga nanti bisa menjadikan apa Bu asesor yang baik hati ini nanti dalam memberikan nilai juga nilai yang maksimal. Tapi juga itu ibu-ibu harus melayani dengan sebaik-baiknya, dengan ramah senyum. Kalau sekarang maaf Bu, sedang redup Bu, nggak apa-apa, karena hari ini memang sebenarnya Bu asesor baik, tapi yang divisitasi kelihatannya ada duduk Ibu. Jadi istilah udun itu menteng-mentengnya saya ini ya, belum pecah, tapi saya percaya akan dipecahkan oleh ibu asesor berdua. Kita berdoa sehingga hasilnya nanti sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian pada ibu asesor berdua, silahkan Bu nanti laksanakan, dan tadi sudah Ibu sebaik-baiknya apapun yang kurang minta saja untuk dilengkapi, sehingga nanti teman-teman dari
TK Aba 3 Seruni ini bisa melengkapi sesuai dengan harapan Ibu, dan pembinaan Ibu nanti akan berhasil sehingga Seruni yang tadi diminta oleh Pak Komite nilainya kalau saya berbeda Bu. Kalau saya peringkat milih yang kecil, jadi kalau ada peringkat 1, 2, 3 milih yang 1 Bu. Tapi kalau nilai milih yang besar Bu, tadi ya paling orang ya saya 91 ketuk 100 ini sampai alhamdulillah lebih sangat bersyukur alhamdulillah. Tapi yang terpenting pembinaan ini nanti apa yang diberikan pengarahan dan sebagainya dari Ibu Asesor laksanakan, karena dengan demikian mesti yang terbaik yang diberikan oleh Ibu Asesor. Tidak ada halangan satu apapun, sehat kembali sampai pulang di rumah. Sekian saja, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dikdasman Aisyah Wonosobo Timur, cabang Wonosobo. Yang saya hormati Bapak Komite TK Aisyah 3 Seruni Kota. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kepala TK Aisyah Seruni 3 Kota beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Komite TK Seruni. Tak ketinggalan pula kepada Bapak Ketua RW yang setia mendampingi kegiatan ini. Marilah kegiatan ini sebelum dimulai, izinkanlah saya memanjatkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat sempat. Pada hari ini saya bisa bersilaturahmi di TK Aisyah Seruni 3 Kota. TK Aisyah 3 Seruni Kota. TK Aisyah 3 Seruni Kota. Sholawat serta salam tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Tertulis di akta Imah Urianti, saya berasal dari Kota Gumbong. Background saya adalah guru taman kanak-kanak. Ya mohon maaf ini teman saya belum saya sebut tadi. Yang kami sayangi, kami hormati kepada Ibu Endah Marwati, rekan kerja saya pada hari ini. Ya, mohon maaf tadi saya terlena begitu saya background saya guru taman kanak-kanak, dan teman saya Ibu Marwati juga berbackground guru taman kanak-kanak. Jadi saya dengan panjenengan itu sama jadi panjenengan enjoy aja dengan saya, tidak ada rasa yang beda, cuman kebetulan baju saya yang saya pakai yang beda hari ini, Nanti setelah kita selesai, kita buka baju, kita berpelukan karena kita sama-sama guru taman kanak-kanak, gitu Bapak dan Ibu yang saya hormati, kedatangan saya di sini, saya mendapat amanah dari Banpaut Provinsi Jawa Tengah untuk menindaklanjuti kegiatan akreditasi yang mana pada hari ini telah dijadwalkan oleh Banpaut dan PNN. Adapun kedatangan saya di sini adalah tidak akan menilai, tidak akan menyuruh panjenengan untuk membuat apa-apa ya. Saya hanya ingin memotret kegiatan proses belajar mengajar yang panjenengan lakukan hari ini. Karena apa? Di Banpaut PNN itu ada beberapa tahapan akreditasi. Yang pertama adalah tahapan visitasi PAA ya, penilaian akreditasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, kurang lebih 1 bulan. Itu tahapan yang pertama, dan kebetulan pada tahapan pertama KPI itu saya diberi amanah
untuk melihat secara administrasi TK Aisyah 3 Seruni Kota. Jadi saya dengan ibu-ibu guru di sini insya Allah sudah mengenal lewat WA group. Iya. Nah, baru kali ini saya bisa menongolkan muka saya, menampakkan muka saya seperti apa Bu Imah yang kemarin telah sampai malam bekerja untuk melengkapi data. Karena apa? Saya kepingin bahwa TK Aisyah ini ke yang lebih bagus, ya. Kemarin sudah saya lihat dari kurikulum standar 1 sampai standar 8 ya, dari kurikulumnya, proses pembelajarannya, rencananya, kemudian supervisi ya, dari standar 1 sampai 8 sudah saya lihat sampai evaluasi G. Nah, pada hari ini saya akan melihat bagaimana performa jenengan dalam kegiatan belajar mengajar. Karena hari ini kita akan melihat dari aspek pengembangan yang panjenengan lakukan. Ya, saya tadi sudah melihat mana yang muncul, ya, mana yang muncul yang ada pada indikator instrumen yang saya bawa. Nah, seandainya nanti ada yang belum muncul, saya akan menggali data melalui wawancara. Ya. Jadi perlu digarisbawahi, hari ini saya tidak menilai, saya cuma mencocokkan data dan saya hanya mencetak apa yang panjenengan lakukan hari ini. Jadi saya tidak bisa milih 91 atau berapa, tapi hari ini panjenengan melaksanakan kegiatan nilai agama dan moral. Ada apa yang diajarkan di sini? Itu kalau ada saya cetak, kalau tidak ada saya biarkan nanti saya tanya waktu wawancara. Apabila nanti wawancara panjenengan bisa memunculkan dan bisa memberikan bukti fisik, saya centang begitu. Tetap saya kejar sesuai indikator yang ada sampai bisa, dan saya tidak akan membuat panjenengan membuat data baru, tapi menggali data yang sudah lama. Seandainya ya, contohnya saya hari tadi saya kepengen melihat anak-anak bermain bola tidak muncul, saya gali melalui RPPH yang panjenengan ajarkan, kemudian panjenengan mengirimkan data RPPH-nya ditambah bukti fisiknya berupa foto atau video waktu anak bermain bola. Itu contohnya seperti itu Bu. Jadi saya tidak membuat nilai, tapi cuma mencentang apa yang muncul pada instrumen ini. Kalau tidak ada, saya cari, saya gali. Jadi mohon maaf nanti apabila panjenengan ada kegiatan yang lain, ya saya mohon maaf, saya minta dibantu hari ini untuk apa? Untuk melengkapi instrumen yang telah ada, begitu Jadi jangan minta saya memberi nilai, ya. Saya ini baru tahapan kedua. Saya hanya mengambil performa pembelajaran. Selanjutnya setelah nilai ini saya upload, ya, nanti ada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan validasi, ya. Nanti ada asesor validasi yang akan menilai. Jadi PKPA kemarin saya ya sudah lolos dari KPA, lolos dengan diizinkan untuk visit. Setelah ini visit saya mengajukan nilai. Lah nanti yang memberikan nilai itu, yang memutuskan itu adalah asesor validasi, validatornya. Jadi mungkin saya mengajukan centang dan bukti fisiknya, apabila tidak sesuai dengan harapan validasi tidak bisa diiyakan. Contohnya ya, anak mengungkapkan bahasa represif, bukti fisiknya foto, berarti validator bisa tidak mengizinkan, karena yang namanya mengungkapkan itu kan kita harus pakai ungkapan begitu, jadi berupa video. Nah, kalau bukti-bukti yang lain seperti RPPH ya pakai dengan bukti PDF begitu Jadi mohon dicatat, hari ini saya tidak menilai, tapi saya hanya memotret kegiatan belajar mengajar yang panjenengan sajikan yang ada tertuang di RPPH begitu